Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini saya explore bersama teman saya, tidak sama Mas Jumadi. Sebentar Mas. Kalau begini caranya Mas, jadi seringkali saya itu kalau sama Mas Jumadi, kalau cuma berjalan terus itu kadang sampai 6 video, 7 video nggak mendapatkan penampakan sama sekali. Jadi lebih baik saya coba untuk mewujudkan penunggu yang ada di sini. Soalnya gini loh teman, ketika kita tidak mewujudkan penunggu yang ada di sini kadang sulit. Assalamualaikum. Buat para penunggu yang ada di sini, tolong wujudkan salah satu dari kalian saja, satu saja. Saya pengen tahu kehidupan yang pernah kamu alami semasa hidup terus meninggal tuh apa gitu. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas, jalannya Mas ya. Mati Mas. Oke. Coba Mas di sudut belakang Mas. Mas atas Mas, muter Mas. Nah, muter terus Mas. Coba Mas. Nggak kelihatan ya Mas. Nah, Mas, ini Mas. Mana Mas? Nah, ini Mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Berarti kamu yang muncul di hutan sini ya. Soalnya yang saya panggil itu cuma satu. Enggak. Terus ini yang kamu bawa ini apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak. Kamu sedang hamil, terus muka kamu itu, wajahnya itu babi. Emang semasa hidup kamu itu apa yang kamu lakukan? Kamu membawa kepala, terus wajah kamu itu berwujud babi. Tolong ceritain semasa ketika kamu masih hidup. Berarti itu apa, kepala suamimu? Nah, terus wajahmu babi gitu, kenapa? Oh, terus berarti pas waktu kamu meninggal dalam keadaan hamil gitu. Coba tolong ceritain pelan-pelan biar saya paham. Ini ada rambutnya juga loh Mas. Ini jadi ini rambut apa ini, rambut kepala laki-lakinya itu teman-teman, suaminya. Jadi dia dia cerita teman-teman. Jadi wanita ini dia meninggal keadaan hamil. Nah, ketika hamil dia itu agak sulit untuk diceritakan. Jadi di samping sedih, di samping ya gregetan. Gregetannya gini teman-teman, si wanitanya ini dia itu sambil cerita. Jadi dia sambil cerita, saya untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Jadi wanita ini dia sedang hamil, mergokin suaminya sedang selingkuh. Terus wanita ini dia bilang, ngomongnya itu, dasar suami babi, suami babi, suami babi, nggak tahu untung, nggak tahu diri. Ibarat kata istri lagi hamil malah selingkuh, seperti itu teman-teman. Berarti pas waktu suami kamu selingkuh, terus kamu gregetan, marah, emosi, terus kamu membawa arit, terus apa, kepala suamimu kamu giniin gitu, terus kamu bawa gitu. Terus lah setelah kamu
kepala suamimu kamu gini-giniin, terus selang berapa hari atau berapa bulan kamu meninggal dalam keadaan hamil? Oh, selang sebulan. Berarti termasuk istri yang tidak taat suami, teman-teman. Jadi ketika wanita ini lagi hamil, dia mergokin suaminya sedang selingkuh, tapi ya suaminya ini jenis sebetulnya bener sih, dia gregetan sama suaminya ketika melihat suaminya selingkuh. Tapi yang saya garis bawahi negatif, kenapa ketika wanita ini berhijab sudah hamil, kenapa ngomongnya boba babi sama suaminya, teman-teman? Seharusnya menjadi seorang istri yang berhijab, taat ibadah, harusnya itu seburuk-buruknya suami sedang selingkuh, jangan ngomong boba babi gitu. Berarti selama kamu menjadi istri suami memang itu omongan kamu memang kasar kayak gitu terus gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi wanitanya ini, teman-teman, ketika dia sudah menikah sama suaminya, memang dia seringkali ketika marah, ketika emosi sama suaminya, jadi dia ngomong, ah dasar suami babi nggak tahu diri, disuruh-suruh nggak mau, babi lo gitu. Jadi akhirnya seperti wajahnya, wujudlah babi ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan pernah meniru negatifnya, jangan. Karena apa? Menjadi wanita ini atau yang sudah meninggal, ketika menjadi istri, dia marahnya itu selalu mengucap kata-kata babi, teman-teman. Seperti itu. Berarti pas waktu kamu meninggal, dalam kandungan kamu itu masih hidup atau enggak anakmu itu? Oh, sudah meninggal juga. Terus kenapa kamu tadi tiba-tiba muncul? Apakah kamu itu ingin memberi pesan atau minta doa? Kok yang saya panggil salah satu, tapi tiba-tiba arwah kamu yang muncul. Jadi dia pengen meminta maaf, pertama kepada suaminya, kedua sama yang di atas, teman-teman. Jadi dia menyesal ketika masih hidup, dia marah-marah ngomongnya babi-babi. Jadi di alam kubur sana atau di alam barzah sana, jadi mukanya atau kepalanya babi ini jadi diambil, dibanting, diambil, dibanting gitu, teman-teman. Asap kuburnya itu seperti itu, dia bilang. Jadi ketika siksa di alam kubur atau di alam barzah sana, apa yang dilakukan wanita ini ya seperti yang dia alami di waktu semasa hidupnya gitu. Terus habis itu kenapa kamu nggak dulu itu, berarti kamu setelah membawa kepala suamimu, nggak ada penyesalan sama sekali gitu ketika suami kamu sudah meninggal, apa yang kamu lakukan itu benar atau salah gitu, kamu merasa berdosa nggak merasa berdosa, justru malah bangga gitu ketika suami kamu meninggal, kepalanya kamu bawa gitu. Tapi akhirnya setelah kamu meninggal, semuanya perbuatan kamu yang kamu lakukan sama suami kamu itu baru sadar itu adalah salah gitu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi gini, memang manusia itu semasa hidupnya tidak pernah akan kata-kata menyesal gitu. Jadi menyesalnya itu setelah dari kehidupan pindah ke alam dunia, dari ke alam dunia ke alam barzah. Jadi semua itu penyesalan itu nggak ada arti. Sekarang kamu sudah diazab seperti ini di alam kubur atau di alam barzah kamu bisanya berdoa sama yang di atas. Berarti kamu menunggu kapan hari kiamatnya, kapan nunggu hari kiamatnya, karena sudah terlalu ratusan tahun kamu diazab di alam kubur gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi
teman-teman apa yang disampaikan oleh jin korinnya itu. Jadi dia itu berharap kapan kiamatnya, biar saya bisa masuk surga segera, karena dia sudah tidak kuat dengan asap kubur di alam barzah sana, teman-teman. Jadi apa yang dialami oleh wanita, oh ya namanya siapa? Oh, berarti sebetulnya kamu itu sudah umroh berapa kali? 2 kali. Tapi umrohnya juga riak gitu. Maksudnya pamer ke teman-teman, ke media sosial, ke kampung-kampung atau tangga-tangga kamu gitu. Berarti semuanya perbuatan yang kamu lakukan di semasa hidupnya, kebaikan tuh nggak ada artinya gitu di alam barzah sana gitu. Oke teman-teman, jadi apa yang saya sampaikan, apa yang diutarakan jin korin ini teman-teman. Jadi bila mana saya menjelaskan kurang detail, ya maaf, karena memang pada dasarnya itu manusia itu punya kelemahannya. Kadang saya untuk menjelaskan kurang detail, pembawaannya saya juga mungkin kurang bagus, ya itulah diri saya, kelemahan saya seperti ini. Tapi manusia itu pasti ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi mohon dimaklumin teman-teman. Jadi arwah jin korin ini dia minta disegerakan kapan kiamat gitu. Tapi semuanya itu terlanjur. Jadi tetap sebelum hari kiamat dia tetap akan mendapatkan siksa alam kubur atau alam barzah yang pedih. Enggak segini, karena saya kasihan teman-teman. Jadi ini saya pindahkan saja. Bismillah. Kasihan. Alhamdulillah. Aduh. Oke teman-teman, jadi apa ya? Namanya kehidupan itu seperti itu. Ketika menjadi seorang istri, jangan terlalu redup-redup, gak apa-apa, rada terang dikit. Jadi ketika menjadi seorang istri itu memang benar-benar harus, kesalahan manusia atau suaminya harus benar-benar istrinya itu taat. Jangan sampai meskipun suami punya kesalahan apapun, istri terus ngomong seenaknya aja. Contoh, maaf kata, suami babi lo, suami nggak tahu diri lo. Itu sudah durhaka sama suami, karena seorang istri surganya itu di suami. Tapi ketika dia punya anak, ya toh, jadi nanti ibunya itu, wanita itu, jadi surganya di anaknya. Lah ibunya itu hampir ya tetap surganya ke suami, teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa, jangan pernah membangkang sama suami. Menjadi seorang istri itu harus dia taat. Sebaik-baiknya laki-laki, tetap laki-laki itu pasti ada keburukan. Tapi seorang wanita yang muslimah, yang solehah, tetap ibadah, taat sama suami, teman-teman. Mas, capek banget aku, lebih baik kita pulang aja yuk. Oke teman-teman, karena saya udah lapar, jadi nanti kayaknya cuma saya nge-explore cuma ini aja karena capek, lapar. Ya teman, segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.